بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فيا معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله, yang saya hormati, yang saya muliakan, segenap para habaib, keluarga baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus keluarga besar Al-Habib Hasan bin Syekh Abu Bakar bin Salim, wa akhusu bidzikri Al-Habib Bagir bin Hasan bin Husain bin Syekh Abu Bakar beserta keluarga. Kita doakan semoga mereka semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan amanah baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula para kiai, para masyayikh, para sepuh, para orang tua, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini dikatakan saya penceramah yang terakhir. Kalau biasanya saya ada di Muqaddimah, sekarang ditaruh di terakhir. Biasa kalau sudah akhir khulasah, ringkasan. Jadi saya nggak mau panjang lebar. Kalau sudah dikatakan idza wujidal ma' batala tayammum, kalau sudah ada air cukup, nggak usah pakai tayamum lagi. Nah, ini kita terakhir. Saya cuma ingin menyampaikan, teringat ketika kami berada di kota Makkah, pertama kali mondok bersama Sayyidina Al-Imam Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah rahmatul abrar, apa yang telah beliau lakukan untuk kami. Seorang murid, seorang santri, seorang pelajar, apakah disuruh belajar? Tidak. Ternyata beliau ini juga mengamalkan apa yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana aku mengutus kepada kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian apakah disuruh belajar? Di sini beliau mengambil mengutip ayat wa yuzakkikum. Di sini ada tazkiyah, pendidikan hati untuk membersihkan hati kita, untuk menjadi seorang pelajar yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau lakukan? Kami disuruh membaca salawat munjiat. Tadi salawatnya dibaca sama Habib Bagir. Allahumma salli salatan tunjina biha min jami'il hawali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. Ini saya diberi oleh beliau. Saya kira disuruh baca 1 kali, 2 kali atau 10 kali. Nggak banyak, cuma 5.000 kali. Setelah baca 5.000 kali disuruh lagi, ya waladi, baca salat al-fatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Tadi udah dibaca juga.
Nggak banyak, cuma 50.000 kali. Apakah sudah selesai? Belum. Disuruh baca Dalailul Khairat. 1 kali duduk hatam. Biasanya murid kalau pertama kali baca Dalailul Khairat hataman, itu bisa 4 jam pertama kali. Baca mulai dari sumpek, pegel, capek. Karena nggak hatam-hatam. Mungkin 4 jam. Saya kira cuma 1 kali. Nggak tahu besok disuruh lagi. Baca lagi sekali duduk. Yang kedua, hari kedua disuruh baca lagi. Hari ketiga sampai 1 minggu. Yang tadinya pegel, capek, mulai agak senang. Mulai dari agak senang disuruh lagi 1 minggu. Mulai berkurang jadi 3 jam. Kemudian disuruh lagi 1 minggu lagi. Jadi semuanya 1 bulan kita bisa hatami selama 2,5 jam. Kira sudah selesai 1 bulan. Disuruh lagi baca 1 bulan lagi. Setiap hari hataman mulai dari sumpek jadi senang baca Dalailul Khairat. 1,5 jam, 1 jam bisa kita hafalan. 1 jam bisa kita hatami. Kami baca, ternyata ada apa? Sebelum seorang murid belajar, dikasih tazkiyah, memberikan hati kita biar dekat kepada Allah, dibersihkan dulu. Dibersihkan dengan apa? Dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah tazkiyah, wa yu'allimukumul kitab. Baru di situ ada Al-Quran, ada pendidikan, ada pelajaran. Kesimpulan dari hadir kita di sini ada maulid. Tadi Habib Muhammad Fatak menyampaikan tentang ayat-ayat suci Al-Quran yang bersangkutan dengan Nabi Muhammad. Para ulama banyak mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang gimana di situ sirahnya Nabi Muhammad. Yang menulis sirah, yang menulis akhlak, budi pekerti Nabi Muhammad hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang memerintahkan berselawat Allah, yang pertama kali berselawat adalah Allah. Ini kesimpulan. Setelah itu baru yu'allimukumul hikmah. Di sini ada hikmah-hikmah Allah. Diajar dengan majelis al-hikmah. Alhamdulillah ini majlis wal isim alal musamma. Nama sesuai dengan keadaannya mengajarkan hikmah, kebijaksanaan, akhlak, budi pekerti. Semoga kita selalu tambah cinta kepada Nabi Muhammad. Baru wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Baru di sini ada ilmu laduni. Tahu ilmu laduni? Oh, yang Allah berikan medat setelah belajar, setelah menuntut ilmu, setelah mempelajari ilmu lughal Arabiyah, mempelajari Al-Quran, hadis Rasulullah, kemudian kalam-kalamnya mereka para sahabat Nabi Muhammad, kalamnya para ulama, langsung dapat madat ilmu laduni. Bukan kayak orang sekarang, dikit-dikit baru belajar 2 jam, 3 jam, langsung buka YouTube, merasa udah kayak profesor dokter, udah paling alim, paling pinter. Betul? Ketika diajak berbicara nol. Karena merasakan dia dapat ilmu laduni, bukannya laduni, dapat laduni dari syaitan dan iblis. Na'udzubillah min dzalik. Makanya yang namanya ilmu pendidikan harus dengan guru, harus dengan syekh, harus dengan ustaz. Tadi para dai-dai, mereka semuanya pelajar. Mereka menuntut ilmu, duduk dengan para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari hal itu tadi Al-Habib juga menyampaikan, Habib Muhammad Al-Habib Saleh Al-Muhdar menyampaikan tentang Rasulullah, syama'il Nabi Muhammad yang disampaikan dari kalamnya para sahabat, bahkan dari musuh sendiri. Ada kalimat al-fadlu ma syahida bihil a'da'u. Keutamaan kadang-kadang bisa disaksikan oleh musuh. Kalau kita yang cinta biasa, tapi kalau musuh yang menyampaikan ini luar biasa. Ini hebat Nabi Muhammad. Kemudian disampaikan kalam sahabat Rasulullah dan para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya cerita tentang Sayyid Muhammad, guru kami. Setelah itu apa yang beliau lakukan? Setelah kami 2 bulan, 3 bulan setelah membaca salawat, lihat at-tazkiyah, membersihkan hati, mendekatkan diri, tawassul, memohon kepada Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kami diajak ke kota Madinah, ziarah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali
kami ziarah Kanjeng Nabi Muhammad di muwajahat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tertulis di situ kita mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum ya Muhammad Rasulullah. Assalamu alaikum ya man arsalahu rahmatan lil alamin. Ternyata kami melihat, menatap tulisan lafzu Al-Quran, kalamullah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Tertulis di muwajahatnya Rasulullah. Yang kedua, innal ladzina yaqudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaika alladzina imtahana Allah qulubahum litaqwa lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Ini ayat yang kedua yang saya lihat. Kemudian banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ada kalimat yang tertulis. Yang saya ingin sampaikan ini khulasah daripada sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu bait syair yang disampaikan oleh kakek Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Al-Habib Abdullah bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Tahir sampai kakeknya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mada qala Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad? Dengan kekuatan cintanya beliau, mahbahnya kepada Nabi Muhammad, dengan ilmunya, dengan pendidikannya, dengan akhlaknya, cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dua bait syair ini, satu bait syair ini menyungkupi dengan semua daripada sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diabadikan oleh mereka para raja-raja terdahulu, ditaruh di atas makamnya Nabi Muhammad. Ini dikatakan oleh guru kami bahwasannya ini adalah qasidah-qasidah, kalimat, tulisan yang dikutip oleh orang-orang yang mulia, yang didasari karena Nabi Muhammad, dekat dengan Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, sehingga diabadikan. Apa kata beliau? Nazim nabiyyun azimun khuluquhul khulqul ladzi lahu azzama ar-rahmanu fi sayyidil kutubi. Nabi yang agung, nabi yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, nabi yang agung, yang diagungkan oleh yang maha agung. Akhlak, budi pekerti beliau, jiwa raga beliau dikutip di dalam Al-Quranul Karim, disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih dari 1000 ayat di Al-Quran tentang Nabi Muhammad, bahkan seluruhnya untuk Nabi Muhammad. Al-Imam Al-Qadhiyyah tadi Al-Habib Mahdi mengatakan kenikmatan yang paling terbesar bukan kenikmatan Islam wal iman. Ini perkataan Al-Imam Al-Qadhiyyah di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Beliau mengatakan kenikmatan yang paling terbesar yang ada pada kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahu azzamar rahman bi sayyidil kutubi. Dan semua akhlak budi pekerti Nabi Muhammad, akhlakan wa khuluqannya Nabi Muhammad, semua dikutip di dalam Al-Quranul Karim. Keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu di sini alhamdulillah disimpulkan oleh para ulama-ulama dengan metode-metodenya mereka masing-masing, acara-acara seperti ini yang dikatakan dengan maulid dan maulud. Ada yang mengatakan mauludun Nabi, ada yang mengatakan maulidur Rasul. Semuanya sama. Kalau maulud adalah bayi yang lahir, yaitu Nabi Muhammad yang mulia, yang telah lahir dari perut yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Minal aslabi tahira ilal arhami zakiyatil fakhira. Ammal maulid, yaitu merayakan hari kelahiran, di mana malam yang mulia dengan lahirnya Nabi Muhammad, suatu kenikmatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Telah lahir rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh semesta alam. Ini kemuliaan Nabi Muhammad, kebesaran Nabi Muhammad, sehingga dikatakan dengan maulid. Lahir di bulan Rabiul Awal. Guru kami Sayyid Muhammad mengatakan, anna dzikra maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yataqayyad bi zamanin wala makan. Peringatan kelahiran Nabi Muhammad tidak terikat yang namanya waktu, yang namanya tempat, keadaan, dimanapun kita bisa merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Di bulan Rabiul Awal mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 12, bahkan full bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Tsani, bahkan ada yang merayakan kelahiran Nabi Muhammad dengan baca maulid di bulan Ramadan. Ada
banyak, tidak lain ta'ziman wa mahabbatan li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, sudah pas 15 menit. Mungkin hal ini yang saya bisa dapat sampaikan. Sebelumnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.